Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah biadi kulati lati adini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bi minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, Anda ini kaya, sob. Kata siapa Anda miskin? Nah, kan bingung Anda. Loh, Cap saya kurang, Cap makan susah segala macam-macam susah, segala macam-macamnya harus nyari. Karena apa ya? Indahnya kehidupan itu ketika kita masih berjuang untuk mempertahankannya gitu. Ada sesuatu yang kita pertahankan, ada sesuatu yang kita perjuangkan gitu. Tanpa perjuangan hidup tuh nggak indah, sob. Loh, kan enakan nerima, sob. Nah, itu dia kalau udah maunya nerima toh, maunya enak toh itu mental miskin, sob. Karena pengennya mudah aja, dan banyak orang karena kemudahannya ini mati gitu. Jadi intinya apa? Kalau ketika Anda susah, justru di situ kenikmatannya, sob. Tapi jangan berpikir bahwa Anda gak kaya gitu loh. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya sudah cukup punya modal untuk kaya. Kayaknya apa coba sekarang ini? Anda coba, makanya saya lebih senang bergaul dengan orang-orang di bawah. Saya main ke pasar ini, pasar Renang, di bawah dengan orang-orang penjual kecil-kecil di bawah segala macam-macam, ngopi bareng mereka. Kenapa? Saya pengen merasa kaya terus, dan mereka saya merasa beruntung loh. Bayangkan ada orang yang kerja yang tiap harinya jualan dagangannya nggak lebih daripada 1 juta gitu. Pendapatannya berapa? Paling 50.000, 20.000. Tapi dia happy, kadang dapat, kadang enggak gitu. Karena cuma lapak digituin, digelar gitu aja gitu. Saya sampai mikir, kok bisa bertahan, kok bisa ngidupin anak istrinya ya? Saya masih bingung gitu. Tapi mereka bisa hidup tuh setiap hari, saya lihat masih bisa ngopi juga, bisa ngerokok juga tuh. Padahal saya nggak ngerokok gitu. Bayangin ngerokok aja berapa duit, saya nggak ngerti pendapatan dari mana gitu. Kenapa? Dengan cara seperti tadi, saya merasa bersyukur terus, sob. Sebenarnya Anda ini kaya, cuman gara-gara mental Anda yang miskin gitu. Jadi intinya apa? Kalau udah mental miskin susah, mentalnya mental sedih, mental susah segala macam. Sampai kapanpun Anda nggak bakalan bisa balik gitu. Jadi kalau syaratnya menjadi kaya adalah apa? Harus menjadi mental kaya, harus mau memberi gitu. Memberi dengan apapun, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan uang, dengan apapun, seberapa besar atau kecilnya nggak ada urusan gitu. Saya juga sering ya situ deh, nyumbang pun jangan berpikir harus punya 100.000, 50.000. Ya kadang-kadang kalau ada 50.000, kalau ada yang 2.000 ya 2.000 gitu. Apapun seperti itu gitu. Yang penting kita rutin, kita jalankan. Kalau bisa sih asar dan subuh ya, karena di situ sipnya malaikat gitu. Mudah-mudahan pas malaikat hadap Allah, ya Allah si bulan ini masih bersedekah gitu. Itu luar biasa gitu. Di masjid lagi. Jadi itu yang diinikan. Jadi kalau sob, ini masalahnya gini loh. Kenapa Anda masih merasa miskin? Karena Anda belum cukup untuk diri Anda sendiri loh. Coba ngerasa cukup sekarang ini. Loh, Cap, keluarga saya nggak cukup, saya nggak sedih kan. Jadi saya ajarkan pelan-pelan. Ngerubah, bukan urusan Anda. Kalau Anda ngerubah orang itu, diri kita aja itu hidayah Allah yang ngasih, apalagi istri kita, anak kita gitu. Yang penting ajarkan mereka sikap qanaah, sikap cukup gitu. Jadi orang kaya itu sebenarnya orang yang cukup untuk dengan dirinya sendiri. Ketika cukup dengan dirinya sendiri nggak masalah, sob. Dunia itu indah, sob. Jadi nggak ada masalah gitu. Cap enak sih, mungkin Cap Ridwan gak banyak masalah sehingga hidupnya enak gitu. Karena orang tua kaya, ceritanya atau mertua kaya segala. Saya nggak pernah minta sama orang tua sama ini. Saya semenjak saya pikir ya, sob ya. Saya tuh udah nggak minta ke orang tua saya tuh mungkin semenjak SMA sudah nggak minta lagi. Loh, Anda nggak percaya? Iya, saya nggak minta. Saya malah memberi. Dan saya memberi ke keluarga saya, ngasih pekerjaan, ngasih apapun. Itu bukan sekarang, sob. Lulus SMA saya sudah memberi loh. Karena lulus SMA saya langsung buatin perusahaan gitu. PT Atlantik Atlas Rubber Metal Industry, udah gitu Atlantik terus udah PT Atlantik Intiraya gitu. Saya udah buat PT. Dulu CV Atlantik gitu. Suplai bahan karet dan yang lain-lain. Itu selepas SMA. Setelah SMA 2 tahun saya udah punya ruko, sob. Rukonya masih ada tuh di Cilengsi sana. Jadi saya udah punya ruko, udah punya untuk kerja segala macam-macam, udah punya mobil, beliin mobil buat keluarga, dipakai bareng-bareng gitu. Menghajikan ya itu tadi. Dan saya bisa minta balik, enggak, biarin aja. Keluarga sekarang kakak saya, kakak ipar punya usaha segala macam-macam, sekarang jadi orang kaya lumayan. Ya berkat usaha itu juga gitu. Meskipun dia udah nggak partner saya lagi, dia diriin usaha sendiri dengan usaha yang sama, nggak saya marah, enggak, karena untuk keluarga juga, biarin aja gitu. Karena saya udah cukup untuk diri saya sendiri, jadi saya tidak perlu nuntut. Kalau ketika saya nuntut ya saya kemiskin, sob. Dan ketika saya di perusahaan pun, saya tidak pernah minta dari perusahaan saya gitu. Minta enggak gitu. Jadi saya di perusahaan, saya buatin perusahaan, saya kerja, saya digaji kagak gitu. Karena waktu itu saya punya pendapatan kan, saya kerja di perbankan. Saya pernah di IMF, saya pernah di Perpati, dan gaji saya cukup besar, sob.
Jam terbang saya cukup besar gitu. Belum yang lain-lain, allowance segala macam cukup besar gitu. Sehingga cukup lah gitu loh. Gaji mungkin kalau pendapatan 3 kali ulang bank zaman dulu gitu. Jadi sekarang aja teman-teman saya yang kerja di luar dapat 9.000, ada 10.000 gitu. Tapi kerja di luar loh ya, di luar negeri ya, bukan di sini. Kalau di sini ya 30-an gitu. Ya seperti itulah gitu. Cukup lah gitu. Jadi saya nggak perlu lagi. Jadi kenapa perusahaan saya bisa meleset? Karena itu tadi. Karena saya tidak pernah gajian gitu. Jadi saya gunakan kemana-mana pakai uang sendiri, segala macam sendiri. Ya udah, kan save ini. Buat modal lagi, Akhirnya Pak besar gitu. Yang nikmati siapa? Keluarga saya, alhamdulillah. Bisa nguliahin adik-adik saya segala macam-macam. Jadi ya itu tadi, cukup dengan dirinya sendiri gitu. Dan saya ngerasa cukup itu dari dulu sob, bukan sekarang. Dan saya tidak pernah ngerasa kekurangan uang gitu. Kenapa? Allah udah mencukupkan gitu. Karena saya tidak ada lagi keinginan yang lain gitu. Punya uang 1.000 sudah cukup, 10.000 cukup, 1 juta cukup, 1 miliar cukup gitu. Ya udah biarin aja. Percuma gini loh. Sob, kadang-kadang ya kita punya uang 1 miliar, paling habis 3 bulan udah habis, 2 bulan udah habis gitu. Nggak kerasa gitu, kemana-kemana gitu. Kalau nggak kurang berkah seperti itu sob, hilang ada aja gitu. Jadi ya sebenarnya Anda kaya, cuman yang membuat miskin adalah apa? Pikiran kita buat miskin, bahwa kita masih kurang terus. Ketika kita masih ngerasa kurang terus, susah sob, nggak akan selesai hidupnya. Ketika kita hanya mau meminta, susah sob, Anda masih jadi orang miskin gitu. Orang kaya itu memberi sob dimanapun gitu. Jadi kadang-kadang orang minta diselesaikan masalahnya, maunya ya itu tadi gitu, minta aja gitu, tidak pernah mau memberi. Makanya di SKDA ketika jadi warga SKDA, bahkan mau join grup di grup SKDA, Anda jadi admin juga gitu. Kenapa? Ya karena ya sama-sama ketika Anda udah jadi membantu yang lain. Kenapa? Untuk memudahkan hutang Anda harus bantu orang lain. Menyelesaikan hutang Anda, hutang riba Anda, segala macam-macam. Kan Anda harus kaya. Orang kaya apa? Memberi, berbagi. Caranya apa? Yang membantu orang, masukin ke grup, bantu masukin segala bantu kita saling menyelesaikan masalahnya orang, teman-teman segala macam-macamnya seperti itu gitu. Kalau ada harta ya wakaf, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Atau bantu-bantu yang lain atau gimana gitu. Jadi intinya seperti itu gitu. Dan saya sekarang nih, saya berusaha untuk apapun saya membayar gitu. Jadi saya tidak mau digratiskan gitu. Nah kelebihannya seperti itu. Jadi meskipun ada orang kadang Pak Ridwan gratis, nggak mau saya. Kalau ketika saya bisa bayar, ngapain saya harus gratis gitu. Jadi orang kaya seperti itu sob. Jadi berpikir kaya lah gitu. Dan saya pun sekarang nih, kalau pedagang-pedagang kecil saya ke pasar, kalau mau nawar, nggak mau nawar saya. Berapa yang dia mau, saya selesaiin gitu. Saya bayar langsung. Urusan saya kemahalan enggak, itu urusan saya. Kalau saya ngerasa sangat mahal sekali, bener nih segini, ini bener segini. Nanti dia turunin sini, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau orang ngerasa nggak cukup, ya saya gimana, saya nggak beli gitu. Kalau kadang kita ketemu orang baru, padahal saya nggak mau nawar gitu. Ternyata harganya impossible gitu. Anggaplah harusnya 200 menjadi 500 gitu. Saya nggak beli gitu. Kalau saya nggak salah pak harganya, ya nggak salah, ya udah segitu, ya udah saya nggak beli gitu. Tapi saya nggak nawar gitu, nggak nawar 300, 200 ya atau 300 ya atau berapa gitu, nggak mau saya. Ke pedagang kecil tambah parah lagi. Apa yang dia minta saya beli, kadang nggak saya butuhkan saya beli gitu. Nawar nggak mau nawar. Orang kaya, mental kaya seperti itu. Kalau bermental miskin, apapun ditawar gitu. Habis-habisan ditawar. Kecuali kalau saya ke bisnis, saya langsung lakukan tawar. Itulah bagaimana bermental kaya itu. Jadi sebenarnya Anda ini kaya gitu. Kenapa? Anda masih hidup sob. Kasih kesempatan. Banyak orang sekarang ini untuk membeli hidup gak bisa sob. Orang kaya itu semakin muda, Anda mungkin lebih kaya daripada saya. Karena umur Anda masih 30 tahun gitu. Saya ingat 30 tahun bagaimana saya berambisinya gitu. Bagaimana ininya. Luar biasa sob. Jadi untuk kaya dunia itu mudah sob. Ketika Anda udah cukup untuk diri Anda sendiri, insya Allah Anda akan kaya dunia gitu. Karena apa? Anda maunya memberi terus gitu. Kalau memberi, insya Allah berkahnya luar biasa. Sahabat-sahabat saya tuh punya keluarga Chinese ya. Itu luar biasa dia. Senangnya memberi aja. Dia berbagi gitu. Ke gereja, kemana, ke orang-orang susah. Akhirnya apa nggak kurang-kurang tuh. Kemudahan diberikan terus oleh Tuhan ya. Itu seperti itu gitu. Jadi cukupkan untuk diri sendiri. Ketika Anda sudah cukup, Anda akan selesai dengan urusan Anda sendiri. Demikian dari saya, dan tidak pernah kecewa. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.